Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Tazkia dengan NIM 2003405 dari kelas Arsitektur A 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview poster karya arsitektur Season 1 dari United Kingdom yang berjudul Create Your Art, The Biosphere Skyscraper. Secara garis besar, ide dari konsep rancangan arsitektur ini adalah berangkat dari permasalahan mengenai habitat dan aktivitas manusia yang dapat membahayakan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Karena kegiatan dari aktivitas-aktivitas manusia ini sangat-sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di sekelilingnya. Hal seperti perburuan liar ataupun perdagangan hewan secara ilegal, hal-hal tersebut dapat menyebabkan kepunahan bagi hewan-hewan yang ada di bumi ini. Dari sanalah tercetus ide untuk mengkonservasi hewan-hewan dari seluruh dunia ini di dalam satu tempat yang sama, agar dapat terpantau dan terpelihara dengan baik sehingga dapat selalu menghasilkan keturunan dan terjadilah siklus hidup yang dapat menyelamatkan hewan tersebut dari kepunahan. Lalu dalam poster arsitektur ini dibagi menjadi 4 grid. Saya akan menjelaskan dari grid yang pertama. Grid yang pertama ini menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi yang timbul dari permasalahan tersebut. Cantumkan juga data-data persebaran mengenai hewan-hewan yang punah di seluruh dunia ini. Berikut presentasinya. Lalu dari grid pertama ini dapat terlihat bahwa judul, subjudul, dan juga isi teks itu dapat terlihat jelas oleh mata manusia dikarenakan meskipun ukurannya kecil, namun terdapat perbedaan yang kontras di antaranya. Kemudian dari segi warna font, meskipun tidak terlalu kontras namun masih dapat terlihat karena masih satu skema warna dengan backgroundnya, namun warnanya itu lebih tua sehingga masih terlihat menonjol. Lalu di grid kedua terdapat hasil render dari karya arsitektur. Tema warna yang digunakan itu merupakan perpaduan dari warna-warna alami padang rumput savana, yaitu coklat kekuning-kuningan, beserta langit yang cenderung warnanya keabu-abuan. Lalu dalam gambar tersebut juga ditambahkan gambar seekor rusa, yang menurut saya ini tuh merupakan penambahan satu elemen yang dapat berpengaruh terhadap keseluruhan dari gambar tersebut. Menjadi semakin hidup karena di situ terlihat hubungan atau interaksi antara bangunan, lingkungan, dan juga makhluk hidup. Lanjut ke grid 3. Di grid 3 ini mulai masuk ke dalam analisis site dan juga konsep. Site yang digunakan pada kali ini adalah di Ghana, Afrika Barat, yang dapat dilihat dari hasil render tadi yang lokasinya itu seperti ada di padang rumput savana. Nah, Ghana Afrika Barat ini dinilai dapat menyediakan tempat yang mumpuni bagi hewan-hewan yang berasal dari seluruh penjuru dunia dengan iklim yang berbeda-beda. Lalu digambarkan juga hal-hal yang menjadi inspirasi dari konsep perancangan melalui gambar-gambar dan diagram-diagram dengan warna hitam putih. Terdapat juga konsep dari penempatan hewan berdasarkan tingkat level bangunan, yang semakin atas itu semakin dingin iklimnya, sehingga yang paling atas itu untuk penempatan hewan-hewan dari kutub utara. Lalu selanjutnya ada grid keempat. Di grid keempat ini lebih menjelaskan mengenai siklus dari konservasi tersebut dan juga gubahan massa dari bangunan. Inspirasi-inspirasi mengenai fasad bangunan, lalu inner skin, dan juga struktur tengah yang menjadi struktur utama dari bangunan tersebut. Masing-masing diagram ini memiliki kata kunci tersendiri yang menjelaskan mengenai inti yang akan dibahas pada teks tersebut. Lalu di sini saya akan meng-highlight grid ketiga dan grid keempat karena menurut saya komposisinya untuk pengelompokan konten itu agak kurang padu. Layout dari pengelompokan konten dapat dilihat dari diagram yang saya buat. Yang abu-abu tua itu merupakan judul dari inspirasi konsep. Berwarna abu-abu itu merupakan konsep dan inspirasi bentuk dari gubahan massa bangunan. Dan yang abu-abu muda itu berisi mengenai analisis site, penempatan zona, dan juga siklus dari konservasi tersebut. Menurut saya layoutnya itu dapat dikelompokkan sesuai dengan isi kontennya itu sendiri. Misalnya konsep dengan inspirasi konsep, dan juga analisis site dengan sirkulasi dari si konservasinya itu sendiri, sehingga paragrafnya itu bakal menjadi lebih padu. Lalu di sini juga saya akan membicarakan mengenai gambar yang ada di dalam poster sebelumnya yang merupakan hasil render.
Yang saya suka di sini adalah penempatan dari masa bangunannya itu tidak di tengah-tengah, namun terdapat agak-agak pinggir. Jadi itu memanfaatkan yang namanya negative space dan juga rule of third, sehingga fokus mata pembaca itu akan langsung jatuh kepada si bangunannya itu. Lalu berbicara soal diagram yang digunakan, diagramnya itu konsisten, selalu menggunakan warna hitam, putih, dan ada elemen-elemen yang cenderung warnanya abu. Nah, untuk lebih meng-highlight penggunaan elemen-elemen utama yang menunjukkan informasi dari diagram tersebut, digunakanlah warna-warna seperti kuning dan juga merah, sehingga mata pembaca itu bisa lebih menarik informasi dari diagram tersebut. Lanjut ke poster selanjutnya. Di sini lebih dijelaskan secara mendetail dan mendalam mengenai pengembangan dari konsep yang sebelumnya. Garis besar, teks yang digunakannya itu masih sama dengan gaya di poster sebelumnya, dan diagram-diagramnya pun masih tetap konsisten menggunakan gaya yang hitam putih dengan sentuhan elemen-elemen yang berwarna kuning. Tema warna yang digunakan dalam poster ini juga masih sama seperti sebelumnya, namun lebih kebanyakan menggunakan warna abu-abu muda. Selanjutnya, untuk poster selanjutnya ini, untuk komposisinya terbentuk dari 5 grid. Saya akan menjelaskan dari grid pertama. Grid pertama menjelaskan mengenai ruangan-ruangan yang ada di dalam struktur utama yang ada di tengah bangunan. Melalui elemen-elemen yang ada, secara tidak langsung dapat menjelaskan mengenai fungsi ruang dan juga programming dari setiap lantai yang ada. Lalu pada grid kedua digambarkan hubungan ruang antar lantai yang digambarkan melalui potongan melintang dari bangunan. Lalu grid selanjutnya, yaitu grid ketiga, lebih menjelaskan mengenai hal-hal teknis dari bagian-bagian bangunan dan juga berikut material dari elemen-elemen bangunan yang digunakan. Kekurangannya di sini ada teks dalam diagram yang meskipun saya zoom itu tidak terbaca sama sekali, jadi informasinya itu kurang saya dapatkan mengenai apa diagram tersebut. Yang selanjutnya mengenai penjelasan yang lebih detail itu dijelaskan pada grid yang keempat. Lalu yang terakhir pada grid kelima itu dijelaskan mengenai interior dari bangunan tersebut. Dapat terlihat ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut akan seperti apa gambarannya. Dan penggunaan warna dari hasil render yang ada di poster ini masih sama dengan poster yang sebelumnya, yaitu dengan nuansa warna coklat dan abu-abu. Kesimpulannya, menurut saya poster ini dapat menarik perhatian karena menggunakan elemen-elemen yang terbilang simple, namun masih tetap dapat menonjolkan informasi utama yang ingin disampaikan. Color palette-nya pun diambil dari nuansa pemandangan alami, sehingga dapat lebih nyaman untuk dilihat dan dapat memanjakan mata. Selain itu juga untuk informasi-informasi yang memang sangat penting gitu untuk disampaikan, itu dapat tersampaikan dengan sangat baik karena menurut saya elemen-elemen yang digunakannya itu dapat lebih memudahkan manusia untuk membacanya. Dapat memudahkan kita untuk saat melihat poster itu langsung tertuju mata kita kepada informasi yang sangat penting tersebut. Lalu teks yang digunakannya juga, meskipun tadi terdapat teks yang tidak terbaca, namun secara keseluruhan teks lainnya meskipun kecil ukurannya masih dapat terbaca dan informasinya dapat tersampaikan. Teks-teks pada setiap paragraf juga dapat menjelaskan informasi secara mendetail dan diagram-diagramnya juga dijelaskan secara sangat-sangat terstruktur dalam teks tersebut. Terlepas dari tadi adanya pengelompokan dari konten yang menurut saya lebih baik untuk ditukar karena tidak padu, namun secara keseluruhan teks poster ini tuh dapat menjelaskan secara mendetail dan secara jelas mengenai apa yang digambarkan. Sekian review poster yang dapat saya sampaikan mengenai poster Creature Art The Biosphere Skyscraper. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi diri saya juga. Untuk ketidaklengkapannya dan kesalahan-kesalahannya saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.